Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini dalam hadirat-Mu yang indah, hadirat-Mu yang kudus. Sebab Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kasih dan kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu selalu Tuhan limpahkan atas kami. Dan anugerah-Mu juga ya Tuhan, yang memampukan kami untuk ada sampai saat ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Tertulis demikian, "Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Saudara yang dikasihi Tuhan, perang dan konflik masih terjadi di berbagai wilayah di dunia ini. Ada perang di wilayah Eropa, ada perang di wilayah Afrika, ada perang di Timur Tengah, ada konflik di Asia, ada konflik di benua Amerika. Tapi tidak jauh dari hidup kita, seringkali tidak kita sadari, ada juga peperangan dan konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Konflik dengan tetangga, konflik dengan teman kantor, konflik dengan orang yang berbeda iman, konflik dengan teman yang sama iman, bahkan konflik dengan teman sepelayanan. Dan yang ironisnya, konflik tidak jarang juga terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Semua konflik ini, apapun alasannya, kita perlu meresponinya dengan kasih Tuhan. Kita bisa bangun pagi dengan hati yang panas dan membenci, atau dengan hati yang lembut dan mengasihi. Pilihan itu ada pada kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 ini dikatakan, "Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Ayat ini jelas mengatakan bahwa orang beriman harus mengasihi Tuhan. Dan selain mengasihi Tuhan, orang yang beriman juga harus mengasihi sesama. Secara spesifik disebutkan bahwa hal mengasihi sesama merupakan perintah Tuhan. Ada berbagai macam perintah Tuhan, dan salah satunya disebutkan di sini sebagai sebuah perintah yang sama pentingnya dengan mengasihi Allah, yaitu mengasihi saudara atau sesama kita. Tanpa mengasihi sesama, maka kasih kepada Tuhan itu menjadi tidak seimbang. Kasih pada sesama merupakan wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Dalam ayat yang sebelumnya, yaitu dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, di situ tertulis, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin perintah mengasihi Tuhan nampak lebih mudah buat saudara dan saya. Sementara perintah untuk mengasihi saudara atau mengasihi sesama terasa sebagai perintah yang berat. Kita merasa sulit mengasihi orang-orang di sekitar kita, merasa sulit mengasihi saudara sendiri dalam keluarga. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berkonflik dengan sesama, di kantor, di dalam organisasi pelayanan, atau dimanapun, dalam pergaulan, di kampus, di sekolah. Mungkin ada orang-orang yang membuat saudara merasa tidak bisa mengasihi. Bahkan yang ada di dalam hati dan pikiran kita adalah membenci mereka. Kita tidak menyukai dan kita bahkan kesal dengan keberadaan mereka. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan bukan kebetulan berbicara kepada kita. Tuhan mau kita terbebas
dari segala kebencian, dari segala perasaan negatif yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Tuhan mau saudara dan saya mengasihi, saudara mengasihi sesama kita, mengasihi siapapun, bahkan mengasihi musuh kita. Perintah ini sebenarnya tidaklah berat, asalkan hati kita mau dan rela untuk melakukan dan tunduk pada kehendak-Nya. Jangan biarkan kasih kita setengah sempurna. Biarlah kasih kita sempurna seperti yang Tuhan mau. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita orang yang berdosa, biarlah kita juga mengasihi sesama kita, sekalipun mereka telah menyakiti kita. Mari kasihi, berikan pengampunan, dan hidup bebas dari segala kebencian dan kepahitan. Mari bangun di pagi hari ini dengan kasih Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus karena kasih-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar saat ini menyadarkan kami betapa kami terkadang atau seringkali kami lupa bahwa kami harus mengasihi sesama kami. Atau mungkin kami tidak lupa, tapi kami dengan sengaja mengabaikan perintah-Mu. Kami tidak mau mengasihi sesama kami karena kami sakit hati, telah dikhianati, telah disakiti. Kami merasa kesal, benci dengan kelakuan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengasihi seperti perintah-Mu atas kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Perbesar kapasitas kami untuk mengasihi. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih. Bukan semata hanya mengasihi Tuhan, tapi kami mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami, jadikan kami berhasil, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.